Puji Tuhan, shalom semua. Saya percaya kita semua berbahagia, bersuka cita sebab kita akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun lewat ibadah online, tapi kita yakin Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Pastikan saudara dengan keluarga, anak-anak muda, kau dengan keluargamu, dengan teman-temanmu, sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini. Jaga sikap, jaga hati, ingat tetap serius, tetap semangat ya. Dan kita mau tetap antusias. Kalau kita berdoa. Kalau WL minta berdiri, menyembah, berdoa, kita ikut. Ya, firman Tuhan diperhatikan baik-baik. Oke? Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita teduhkan hati kita dan tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dengan mengakui bahwa perlindungan, pertolongan, pemeliharaan kita hanya datang dari Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Yang kepadanya pagi hari ini kita beribadah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Audio Jungle. Audio Jungle. Keluarga lepas keluarga maupun di tempat ini. Kami percaya Tuhan kekudusan-Mu melingkupi kami. Kami ingin menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu mengubah setiap hidup kami, membuat kami semakin takut akan Engkau, menjadi kami semakin benar di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun ke atas setiap kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai kebaktian kami. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Saya percaya bahwa sukacita dan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari.
Dalamnya samudra lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidup. Yes, amin Tuhan. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus kan tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Mari katakan, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Saudara-saudara untuk panggil berdiri. Amin Tuhan. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus kan tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, Engkaulah Raja segala raja. Mari kita katakan, hanya Kau Raja. Sekali kita katakan, hanya Engkau Raja. Hanya Engkau Raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Amin Tuhan. Kebesaran-Mu ya Bapa, selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan melihat video pengumuman persembahan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya
Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau setia sama Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Engkau mengenalku lebih
hambamu Tuhan, supaya di masa-masa sukar ini kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami boleh terus ada dalam kesetiaan bersama dengan seluruh janji-janji Tuhan. Kami kuat, kami tegak berdiri, dan kemudian kami boleh menjadi berkat. Urapi hambamu, urapi setiap umat-umatmu yang akan melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja, dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, persiapkan Alkitab saudara, pastikan saudara duduk dengan nyaman, duduk dengan tenang, saudara bisa sungguh-sungguh punya situasi dan suasana yang mendukung untuk saudara bisa belajar kebenaran firman Tuhan bersama saya dengan tuntunan Roh Kudus tentunya. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lagi-lagi tentang kesetiaan. Nah saudaraku yang terkasih, seperti minggu lalu saya sudah janjikan bahwa kita akan bahas tentang ciri orang yang setia dan janji Tuhan bagi orang setia. Ciri orang yang setia dan janji Tuhan bagi orang setia. Nah ini penting saudara, karena kita rindu dong, kita nih bisa tahu sebenarnya kita nih orang setia atau enggak sih? Nah kita akan lihat ciri-ciri orang setia itu kayak apa. Terus kita juga rindu dong, kita jadi orang-orang atau jadi jemaat Tuhan yang mengalami janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang setia. Oke, masuk ke ciri orang yang setia yang pertama. Yang pertama, ciri orang yang setia itu saudara, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang ini, orang setia, itu orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Alkitab bilang dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai 33, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ciri orang setia yang pertama, dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia enggak berbelit-belit, dia enggak bulak belok ke sana kemari. Dia punya sebuah tujuan yang jelas dan tegas. Dia punya arah yang pasti. Dia punya kegigihan yang luar biasa. Nah saudara, kalau kita bicara tentang kesetiaan, kita nggak boleh abaikan apa yang disebut dengan konsistensi. Nah konsistensi ini bicara tentang arah. Tadi saya sudah bilang bahwa orang setia itu nggak menyimpang ke kanan kiri, nggak belok sana belok sini. Tapi saudaraku, orang setia itu punya satu arah. Satu arah yang jelas, satu tujuan yang jelas. Orang yang setia itu begitu saudara. Ini bicara konsistensi. Konsistensi itu bicara tentang arah. Maknanya adalah arah. Yang kedua, dikatakan di dalam Alkitab tadi Ulangan 5 ayat 32 sampai 33, harus kamu jalani jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah ini yang disebut dengan persistensi. Nah persistensi itu bicara tentang daya tahan atau kegigihan. Nah rupanya Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak youth generation, semua yang terhubung dengan ibadah online ini, rupanya kesetiaan itu sangat erat hubungannya dengan konsistensi, arah. Jadi orang setia itu pasti punya arah saudara. Dia gak akan pernah diombang-ambingkan dengan arah yang lain. Dan yang kedua, orang setia itu pasti punya kekuatan persistensi. Itu bicara tentang kegigihan, daya tahan. Jadi dia akan punya kegigihan untuk dia terus fokus kepada arah yang memang dia mau tuju. Bahasa Alkitab, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Ini ciri orang setia yang pertama. Ciri orang setia yang kedua adalah tetap di jalan Tuhan, tidak cari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan. Sekalipun ada jalan lain yang kelihatannya memberikan janji yang lebih baik. Yang kelihatannya memberikan jalan keluar yang lebih mudah. Ingat saudara, orang setia, orang yang tetap di jalan Tuhan. Dia tidak akan cari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan. Kalau ada tawaran pertolongan tapi itu bukan jalan Tuhan, orang setia pasti menolak itu. Kalau dia ada dalam kesukaran terus dia ditawari dengan jalan lain, pertolongan lain yang melanggar firman Tuhan, dia pasti gak mau.
Orang setia itu saudaraku tetap di jalan Tuhan. Dia nggak cari jalan lain untuk mendapat pertolongan. Kalaupun dia tertindas, kata kitab Mazmur saudara, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, katanya saudaraku dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah kalau saya mau pakai dengan bahasa sederhana saudara, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar setia. Saudara, ciri orang setia itu tetap di jalan Tuhan dan dia nggak cari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan. Nggak cari jalan lain selain jalan Tuhan. Nggak apa-apa, dengan itu dia harus tertindas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dengan itu dia harus berjuang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dengan itu dia harus berkorban, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ada hal yang berat yang harus dia hadapi, nggak apa-apa. Supaya dia bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara, kata setia dengan ketetapan itu juga sangat erat kaitannya. Nah saudaraku, orang yang setia yang kedua adalah tetap di jalan Tuhan, tidak cari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dengan kata lain, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar setia. Dengan kata lain, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar kesetiaan Tuhan. Nah, ketetapan-ketetapanmu itu bicara tentang kesetiaan Tuhan, saudara. Nah, yang ketiga, ciri orang setia itu gini. Tidak mundur ketika masalah dan kesukaran datang. Nah, orang setia tuh saudaraku nggak mundur ketika ada persoalan dan masalah datang, dia tuh nggak mundur. Kalau yang tadi kan cari jalan lain tuh, dia nggak cari jalan lain. Terus yang ketiga ini dia juga nggak mundur saudara. Orang setia itu orang yang nggak mudah menyerah. Orang yang nggak akan menyerah dengan keadaan. Karena tadi ada konsistensi, ada persistensi, ada arah, ada kegigihan. Jadi dia punya kejelasan tentang sebuah arah, dia juga punya kekuatan tentang daya tahan. Nah jadi orang yang setia itu ciri yang ketiga saudara, tidak mundur ketika masalah dan kesukaran datang. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata begini saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang setia itu saudara meyakini bahwa setiap kesukaran, persoalan yang dia hadapi, yang dia jalani tidak akan melebihi kekuatannya. Orang setia itu begitu saudara. Orang setia itu ngerti banget bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan persoalan melebihi kekuatannya. Makanya orang setia itu tidak mundur ketika kesukaran dan masalah datang. Ketika pergumulan, persoalan datang, dia tidak akan mundur. Oke, kita sudah belajar tentang ciri orang setia. 3 aja, gak usah banyak-banyak. 3 ini juga saudara kalau kita sungguh-sungguh mau hidupi itu udah luar biasa. Yang pertama saudaraku, orang yang setia cirinya apa saudaraku? Kita ulang, orang yang setia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, orang setia itu tetap di jalan Tuhan, tidak mencari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan. Yang ketiga saudara, orang setia itu tidak mundur ketika masalah dan kesukaran datang. Haleluya. Nah sekarang kita masuk poin yang penting nih, poin yang dinanti-nanti nih. Janji Tuhan bagi orang yang setia itu apa sih? Janji Tuhan bagi orang yang hidupnya setia itu apa sih? Kita ingin tahu dong dan kita mau supaya kita jadi orang-orang yang mengalami janji itu. Oke, yang pertama mari kita lihat Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Orang setia itu dijanjiin gini sama Tuhan saudara. Dia akan diangkat di atas segala bangsa di bumi. Ini bicara tentang apa sih? Tentang promosi saudara.
Orang setia tuh akan mengalami promosi dari Tuhan. Orang setia tuh akan mengalami apa yang disebut dengan promosi yang datang dari Tuhan. Dia nggak promosi dirinya, tapi Tuhan angkat dia. Karena Tuhan tuh sangat suka sama orang yang setia. Alkitab bilang jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Dengan setia loh, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diangkat, dipromot saudara, diangkat, dipromosikan. Nah kita rindu menjadi orang-orang yang dipromosikan oleh Tuhan. Amin saudara. Kita rindu jadi orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Anak-anak muda, jadilah engkau anak-anak muda yang dipromosikan oleh Tuhan. Hari-hari ini saudaraku ada banyak orang mempromosikan dirinya. Ya kalau itu bicara ilmu marketing, ya ilmu promosi sih ya nggak ada salahnya. Cuma hari-hari ini saudaraku kita banyak melihat di media sosial. Ada begitu banyak orang mencoba mempromosikan dirinya. Supaya dia kelihatan hebat, supaya dia kelihatan baik, supaya dia kelihatan eksis. Banyak itu saudara. Tapi orang yang setia, Tuhan yang promosikan langsung hidupnya. Promosi itu datang dari Tuhan. Kalau ilmu marketing kita harus promosikan diri. Tapi kalau ilmu Alkitab Tuhan yang akan promosikan kita. Kuncinya cuma satu, hidup aja dalam kesetiaan. Kalau kita hidup dalam kesetiaan, Tuhan akan promosikan kita. Haleluya. Yang kedua, janji Tuhan bagi orang yang setia. Ulangan 8 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap dan bukan turun. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau melakukannya dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara dengar baik, janji Tuhan yang kedua bagi orang yang setia. Perhatikan, menjadi kepala dan bukan ekor. Wow, menjadi kepala dan bukan ekor. Berarti kalau di kantor harus jadi direktur. Berarti kalau di sekolah harus jadi ketua kelas. Berarti kalau di kampus harus jadi ketua senat. Bukan itu maksudnya saudaraku. Jadi kepala itu gak harus jadi orang yang ada di puncak struktur organisasi. Bukan. Jadi kepala itu bukan harus jadi orang yang nomor satu di sebuah struktur kepengurusan organisasi. Enggak. Jadi kepala itu sederhana saudaraku. Jadi impact. Jadi dampak gitu loh saudara. Orang yang setia itu dijanjikan Tuhan pasti jadi dampak. Dia memberi dampak ya. Kepala di sini tuh orang yang memberi dampak, orang yang menginspirasi, orang yang memberi pencerahan, saudaraku. Bukan orang yang terus dicerahi, terus diinspirasi, terus dituntun. Orang yang jadi kepala tuh orang yang menuntun, menginspirasi, menjadi berkat, menjadi pencerah bagi banyak orang. Luar biasa, 2 janji ini aja udah keren banget saudaraku. Yang pertama promosi datang dari Tuhan buat orang yang setia. Yang kedua orang yang setia itu menjadi kepala dan bukan ekor. Nah yang ketiga ini lebih powerful lagi saudaraku. Matius 25 ayat 21 bilang maka kata tuannya itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, luar biasa. Saudara pasti mendebak saya akan ngomong begini kan. Bahwa orang yang setia adalah orang yang akan dipercayakan kepercayaan yang lebih besar. Begitu kan saudara? Begitu kan? Tadi kan udah dibahas kalau itu saudara. Dari promosi tadi. Promosi datang dari Tuhan. Nah saya gak akan bahas itu. Saya akan lihat dari yang lain dari ayat ini. Matius 25 ayat 21 kalau saudara perhatikan kalimat yang terakhir itu keren banget saudara. Apa janji Tuhan bagi orang setia? Mengalami kebahagiaan Tuhan. Alkitab bilang masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah saudara kita ngalami kebahagiaan Tuhan kita itu udah powerful, udah luar biasa saudara. Kita hamba, dia Tuhan. Wah kita memandang Tuhan aja udah dahsyatnya luar biasa. Gak usah memandang. Ngalami hadirat Tuhan aja kita udah luar biasa. Bayangin saudaraku, Alkitab tulis kita akan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Tentu Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya akan mengalami kebahagiaan yang datang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Orang setia itu orang akan mengalami kebahagiaan yang tidak semu. Kebahagiaan yang kuat. Kebahagiaan yang
permanen, kebahagiaan yang datang dari pribadi yang menjadi sumber kebahagiaan itu. Wow, saudara, mari kita jadi orang yang setia. Orang yang setia akan alami kebahagiaan tuannya. Haleluya. Kita sering berpikir gini kan, anak muda yang ada di dunia kerja. Gila ya, keren ya manajer gue tuh ya, aduh, atau supervisor gue tuh keren banget ya. Kalau gue jadi supervisor kayak dia, kalau gue jadi manajer kayak dia, aduh, kayaknya gue senang banget. Jangankan ngomongin direktur, jangankan ngomongin owner, saudara. Hanya ngomongin supervisor sama manajer aja kita udah kagumnya luar biasa. Dan kita akan merasa kebahagiaan itu luar biasa. Saudara, ini kita masih ngebayangin supervisor, manajer, atau direktur, atau owner perusahaan. Dengar baik. Yang pagi ini saya beritakan adalah pribadi yang memiliki semuanya. Pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Pribadi yang mengendalikan alam semesta. Pribadi yang mengendalikan semua kehidupan manusia. Nah saudara, pribadi itu kebahagiaannya akan saudara dan saya alami. Wow. Lebih dari kebahagiaan supervisor saudara. Lebih dari kebahagiaan manajer saudara. Lebih dari kebahagiaan direktur di perusahaan saudara. Atau owner yang punya perusahaan saudara. Lebih, saya memberitakan tentang satu nama, satu pribadi yang kesemua yang ada di muka bumi ini akan bersumber kepadanya. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan Tuhan itu akan menjadi milik kita. Jadilah orang yang setia. Yang keempat, wow banyak banget ya janji Tuhan bagi orang yang setia. Oh ini masih sedikit saya bahas saudara. Kalau saya mau bahas panjang, wah bisa sampai sore nanti kita selesai. Yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang setia. Sorry, yang ketiga atau yang keberapa ini? Oke. Yang pertama adalah promosi datang dari Tuhan. Yang kedua menjadi kepala dan bukan ekor. Yang ketiga alami kebahagiaan Tuhan. Nah yang keempat nih saudara, bukan yang ketiga. Yang keempat, Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Tahu saudaraku janji Tuhan buat orang kesetia? Yang keempat apa? Disukai sesamanya. Janji Tuhan buat orang setia itu disukai sesamanya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi sifat yang diinginkan oleh seseorang terhadap sesamanya itu kesetiaannya. Saya menginginkan Pak Pembela Sidang B Samosir, apa yang saya inginkan dari beliau? Kesetiaannya. Apa yang saya inginkan dari Bapak Guru Injil Ali Yusuf? Kesetiaannya. Semua kita begitu saudara. Saya yakin dalam pertemanan, dalam pekerjaan, apalagi dalam pernikahan. Dalam pernikahan ini lebih serius lagi saudara. Apa yang diinginkan saudara dari pasangan saudara? Kesetiaannya. Kecantikan bisa luntur, umur tambah tua, keriput tambah banyak. Dulu dia cantik, sekarang kecantikannya mulai luntur. Loh saudara, istri ingin suaminya tetap setia. Begitupun suami saudara. Dan sebaliknya. Suami tambah lama, tambah nggak keren, ya. Si Irwan ini kalau saudara perhatikan dia ada di balik kamera, wah brewoknya panjang, rambutnya tebal, ya gagah. Tapi lihat aja dia 30 tahun ke depan saudara. Ya rambut mulai banyak yang luntur, sama saya juga dulu rambutnya tebal kayak dia saudara. Bahkan kakak saya bilang bini kamu tuh keren ya, rambut kamu tuh tebal banget deh. Lebih dari kayak kakak gitu saudara. Alis saya juga dulu tebal saudara, gak usah ditato-tato alis saudara. Nah saudara, ya suami bisa berkurang kegantengannya, kegagahannya. Tapi apa yang diinginkan suami terhadap pasangannya? Kesetiaannya. Amin saudara. Jadi kalau saudara dan saya jadi orang setia, saudara disukai sesama saudara. Nah kalau orang udah disukai sesamanya, oh powerful. Nah ini ada sebuah kesaksian. Silver Queen adalah coklat asli Indonesia yang dibuat di Garut. Saudara. Jadi saudara jangan salah. Jadi saudara kalau makan Silver Queen jangan saudara berpikir, oh saya makan coklat Swiss. Oh tidak saudara. Saudara sedang makan coklat buatan Garut. Keluarga Chuang selaku pemilik usaha tidak pernah melakukan PHK karyawan. Kecuali kepada dua jenis karyawan. Satu, yang mencuri. Dua, yang meninggal. Jelas lah, kalau meninggal jelas PHK lah. Masa meninggal, tolong dong jangan meninggal dong, tolong dong, gak mungkin saudara ya. Kalau udah meninggal jelas. Inilah kenapa saudara Silver Queen selalu berhasil dan tidak pernah bangkrut. Saudara tahu kenapa Silver Queen selalu berhasil dan tidak pernah bangkrut? Statement ini bilang, Silver Queen gak pernah PHK karyawannya kecuali mencuri. Saudara tahu mencuri itu adalah noda dari kesetiaan. Mencuri itu adalah titik hitam dari kesetiaan.
Mencuri itu lawan dari kesetiaan. Tuh lihat saudara, orang yang enggak setia tuh enggak disukai sesamanya. Tapi orang setia disukai sesamanya. Dan perusahaan ini benar loh saudara. Ketika perusahaan ini lakukan prinsip Alkitab, yang enggak setia di PHK, perusahaan ini enggak pernah bangkrut loh. Luar biasa loh. Perusahaan-perusahaan yang memelihara koruptor, perusahaan-perusahaan yang memelihara penyuap, perusahaan itu akan hancur, akan ambruk saudara. Tapi perusahaan-perusahaan yang mempraktekkan kebenaran firman, saya nggak tahu keluarga Cuang ini orang Kristen atau enggak. Tapi satu hal yang saya bisa lihat dari penjelasan ini, ada prinsip Alkitab di perusahaan ini saudara. Perusahaan ini menghargai orang-orang yang setia. Perusahaan ini tahu persis bahwa orang-orang yang setia adalah orang-orang yang harus dipelihara. Orang-orang yang harus dipertahankan. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang akan mendatangkan hal yang baik dalam perusahaan. Makanya saudaraku, ketika di perusahaan itu ada orang yang tidak setia, Silver Queen langsung mem-PHK-nya. Oke, penghancur kesetiaan. Saya berdoa supaya kesetiaan kita gak dihancurkan dengan hal-hal gak penting saudara. Ini penghancur kesetiaan. Penghancur kesetiaan itu biasanya saudaraku itu karena adanya jiwa yang lemah. Jiwa yang lemah tuh biasanya gini, ini ciri jiwa yang lemah. Gampang kecewa, itu jiwa yang lemah tuh saudara. Ya, kecewanya tuh gampang banget. Tersakiti sedikit kecewa. Tuh ada orang yang dia harapkan ternyata gak seperti yang diharapkan, kecewa. Nah ini jiwa yang lemah nih saudaraku. Saudara tahu supaya saudara dan saya punya jiwa yang kuat gimana caranya? Berharaplah sama Tuhan. Karena Alkitab bilang kan, hei mengapa engkau tertekan hai jiwaku, kata pemazmur. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah dan bersandarlah kepada Tuhan. Loh saudara, jiwa yang lemah itu karena dia gak berharap kepada Tuhan. Makanya gampang kecewa. Dia berharapnya sama temannya sih. Dia berharapnya sama pacarnya sih. Dia berharapnya sama pasangannya sih. Dia berharapnya sama anaknya sih. Teman, pacar, pasangan, anak bisa mengecewakan kita. Dia hanya berharap kepada gembalanya, pendetanya sih. Kepada koordinator bidangnya sih. Dengar, gembala, pendeta, koordinator bidang bisa mengecewakan saudara. Dengar baik ini saudara. Tapi kalau saudara ada orang berharap kepada Tuhan, saudara tidak akan gampang kecewa. Tidak akan gampang kecewa. Dan yang kedua, jiwa yang lemah itu adalah orang yang gampang tergoda. Ini gampang tergoda ini bicara tentang gak punya arah tadi saudaraku. Arahnya tuh gak jelas, kegigihannya tuh gak mantap gitu saudaraku. Jiwa yang lemah tuh gampang kecewa dan gampang tergoda. Kita gak mau jadi orang gampang kecewa dan gampang tergoda. Kita gak mau dalam hidup ini ada penghancur kesetiaan. Yang kedua, selalu ngomongin kepentingan diri sendiri dan tidak mau jadi berkat. Itu orang yang mengalami penghancur kesetiaan dalam hidupnya. Dan kita berdoa supaya penghancur kesetiaan ini tidak ada dalam hidup kita. Penghancur kesetiaan yang ketiga tidak fokus memperjuangkan visi, saudara. Jadi enggak mati-matian untuk dia menghidupi visi dan mengejar visi yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Ayo anak muda, saudara harus belajar sekarang untuk saudara tahu apa yang menjadi visi hidup saudara. Ya, anak-anak muda, mulai mungkin dari youth generation, yuk belajar. Ya, teens. Ya, belajar, anak-anak remaja, belajar punya visi hidup mulai dari sekarang. Anak-anak youth, ya, kemudian Komsel Trust, Komsel Bright, generasi-generasi muda di gereja kita. Yuk, coba saudara pastikan saudara punya visi dalam hidup ini. Dan terus konsisten dengan visi itu, fokus memperjuangkannya dalam hidupmu. Dan saya percaya kalau saudara menjadi orang-orang yang memperjuangkan visi saudara, dengan benar-benar saudara, saya percaya saudara adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengalami kehancuran dalam kesetiaan. Yang terakhir, kunci untuk tetap setia. Kunci untuk tetap setia cuma 3. 1, tetap bergantung kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 bilang begini. Amsal 3 ayat 5-6 bilang begini saudaraku. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Wow. Kunci supaya saudara tetap setia, tetap bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kunci supaya saudara dan saya tetap setia, yang kedua adalah tetap bersukacita karena Tuhan. Bukan karena yang lain saudara. Kalau karena yang lain nanti saudara mudah kecewa tadi, mudah tergoda tadi, mudah cari jalan lain, mudah cari
cari pertolongan yang lain saudara, yang lebih menjanjikan gitu saudara. Karena sukacita kita bukan karena Tuhan, sukacita kita bukan karena Tuhan hadir, Tuhan Immanuel bagi kita. Filipi 4 ayat 4 bilang begini dengan jelas saudaraku. Tetap kita bersukacita karena Tuhan. Filipi 4 ayat 4 bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi sukacitanya dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa sukacitanya dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Yang terakhir saudara, kunci berkat yang terakhir adalah 1. Tetap bergantung kepada Tuhan. 2. Tetap bersukacita kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, coba tampilkan yang ketiga. Yang ketiga saudaraku, saudara dan saya tetap ada dalam janji Tuhan. Jadikan janji Tuhan fondasi kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara nggak jadikan janji Tuhan fondasi hidup saudara, waduh saudara akan jadi orang yang sangat lemah. Orang yang sangat mudah runtuh, gontai. Kenapa saudaraku? Karena kita gak hidup dalam janji-janjinya Tuhan. Saudara dan saya akan mudah diselewengkan karena kita gak hidup dalam janjinya Tuhan. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk kita lihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Jelas sekali bahwa janji Tuhan harus kita jadikan pondasi dalam hidup kita. Supaya kita tetap setia. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. 2 Petrus 3 ayat 9a. A saja, bagian A saja. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saudara, jadikan janji Tuhan pondasi kehidupanmu. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jangan pernah kau jadikan janji orang jadi pondasi kehidupanmu. Sekalipun itu orang yang kau anggap hero buat engkau. Kau anggap orang ini orang yang luar biasa buat engkau. Dengar baik saudara. Tidak ada pribadi yang begitu setia selain daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan dia yang berjanji, dia yang setia, pasti akan menggenapi dalam hidup saudara. Pasti akan menepatinya dalam hidup saudara. Mari jadilah orang yang setia. Ciri-ciri orang setia, janji Tuhan bagi orang setia kita sudah pelajari tadi saudaraku. Penghancur kesetiaan, ingat saudara harus jauhkan itu, tangking itu dalam nama Yesus. Dan kunci kesetiaan kita sudah belajar. Maju terus dalam Tuhan, alami upah orang setia, dan jadilah berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kini aku percaya, kita nyanyikan lagu ini. Tiada yang mustahil bagimu, terima kasih. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Lagi katakan, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terimalah janji Tuhan bagi saudara yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kesetiaan. Promosi itu akan datang dari Tuhan bagi engkau. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan jadi orang-orang yang memberi pengaruh, jadi terang. Kau akan menjadi orang-orang yang mengalami kebahagiaan Sang Tuhan. Kau akan disukai oleh sesamamu. Ada banyak kepercayaan yang orang beri kepada engkau. Hancurkan penghancur kesetiaan itu. Hancurkan jiwa yang lemah, ganti sekarang dengan jiwa yang kuat. Ego untuk mementingkan diri sendiri dan gak jadi berkat. Hancurkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Dan jadikan janji Tuhan pondasi kehidupan kita. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Tetap bersuka cita karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kalau saudara gantungkan sukacitamu dengan uang hari-hari ini, semua perusahaan di masa pandemi ini mengalami penurunan. Kau akan kehilangan sukacita. Berbahaya kalau saudara jadikan sukacitamu adalah sesuatu yang membuat engkau senang, bisa jalan-jalan, bisa kongko pergi ke sana ke sini. Saudara akan kehilangan sukacita itu di masa pandemi ini. Karena semua orang dilarang berjalan-jalan hari-hari ini. Dilarang makan bersama di tempat makan umum. Dilarang rekreasi di tempat rekreasi umum. Jadikan sukacitamu sukacita karena Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Allah ini. Jadilah setiap umat-umat-Mu orang yang setia di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesetiaan ada atas setiap umat-umat-Mu. Ada atas setiap kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan, Kau yang menolong pemerintah, wakil rakyat, TNI, Polri, tenaga kesehatan, semua elemen bangsa, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk melewati masa-masa sukar ini, masa pandemi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Indonesia penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom. Indonesia sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di muka bumi, gereja Pentakosta, Tuhan, yang mulai dari hari Jumat lalu mengadakan rapat sinode nasional. Tuhan memberkati rapat sinode ini, melahirkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Hari ini sinode itu akan ditutup. Tuhan memberkati seluruh pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus resort, pengurus di gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati mulai dari para gembala, para pengerja, para leader di pelayanan gereja-gereja lokal di gereja Pentakosta. Kami berdoa untuk gereja Pentakosta Antapani, alat pemulihan ministry ini ya Tuhan. Kami bawa gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang jadi kepala atas gereja ini. Gereja ini dilimpahi dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Gereja ini akan menjadi gereja kesaksian, berakar, bertumbuh, berbuah. Dan berbuah untuk puji hormat bagi Engkau. Kau memberkati seluruh keberadaan gembala, Tuhan pengurus gereja, sekretaris, bendara gereja. Oh Tuhan pengurus gereja yang ada, leader-leader di bidang pelayanan, di wadah pelayanan, Tuhan di komsel-komsel, baik komsel umum, komsel youth. Kami berdoa untuk pelayanan diakonia, misi, pelayanan, seksi doa. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus. Jadilah sembuh. Hamba berdoa juga Tuhan untuk keberadaan jemaat-Mu yang sedang mengalami kesukaran ekonomi. Biar jemaat-Mu terus mengandalkan Tuhan. Terus berpegang kepada janji Tuhan. Berilah kreativitas kepada umat-umat-Mu. Untuk umat-umat-Mu bisa berkarya lebih lagi ya Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mencukupkan berkat-berkat bagi setiap umat-umat-Mu. Kami berdoa untuk hubungan yang mungkin hari-hari ini sedang rusak. Dipulihkan oleh Tuhan. Untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan. Baik melalui transfer via rekening bank. Baik juga yang diberikan langsung secara tunai. Tuhan memberkati tangan-tangan yang dengan rela, tulus hati, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan ini berlipat-lipat kali ganda. Karena itulah janji firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah bersyafaat. Haleluya. Shalom seluruh jemaat Gereja Pentakosta Antapani Bandung, saya Christine akan menyampaikan Pentakosta News minggu ini. Berikut ini adalah jadwal kegiatan rutin gereja selama 1 pekan. Pelatihan DKV dan pelatihan musik ditiadakan dan menara doa dilakukan di rumah masing-masing. Selamat bagi jemaat yang berulang tahun pribadi ataupun berulang tahun pernikahan di bulan Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Bagi seluruh jemaat yang berulang tahun pribadi ataupun berulang tahun pernikahan di bulan Juni, akan didoakan dan diberikan souvenir pada saat ibadah offline hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Begitu juga dengan sakramen penyerahan anak. Berita duka, telah dipanggil Tuhan Ibu Entiana Sihombing atau Ibu Sigiro pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Telah dilakukan ibadah penghiburan dan tutup peti serta pemakaman di Kerkop. Berikut adalah pendaftaran menjadi jemaat baru. Silakan mengisi formulir pendaftaran melalui link Google Form yang ada di bawah ini dan mengikuti pembinaan hidup berjemaat sebanyak 2 sesi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Gembala. Pembacaan Alkitab setahun secara urutan kitab hari ini sudah sampai di Kitab Amsal pasal 22 sampai 24. Mari seluruh jemaat Gereja Pentakosta Antapani Bandung kita mau disiplin dalam membaca Alkitab dan setia dalam perkara rohani. Selamat beribadah kepada yang baru pertama kali hadir di ibadah Gereja Pentakosta Antapani. Kita satu di dalam tubuh dan kasih Kristus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, oh, segalanya semuanya darimu Tuhan. Sekian Pentakosta News minggu ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua kita angkat kedua tangan kita lebih kepala, kita terima berkat. Diberkatilah pribadimu, keluargamu, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, memuliakan Tuhan dan diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Anak-anak muda, anak-anak youth generation, diberkatilah sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, karirmu, masa depanmu, gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Bahkan seluruh rangkaian perjalanan hidup kita diberkati Tuhan untuk Tuhan membentuk kita semakin dewasa di dalam Dia. Kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus. Anugerah dari Allah Bapa di surga. Tuntunan persekutuan penghiburan kuatan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai siang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat, saudara bangkit berdiri semua. Semua bangkit berdiri, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah ada dalam ibadah yang sangat diberkati dan saya percaya saudara dan saya sudah mengalami kekuatan baru dari Tuhan. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya, tetap jaga kesehatan, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku dilimpahi karena alasanku.